ngeklik video ini, di sini kita membahas tentang topik yang sering banget luput dari kehidupan sehari-hari. Padahal topik ini tuh penting buat kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Kenapa sih kita harus tahu tentang topik ini? Karena kita mau bahas tentang legislasi dan ketentuan daerah. Dimana kita harus tahu banget gimana sih pembuatannya dan juga pelaksanaannya. Kalau gitu, ya simak videonya bareng kita sama-sama. Pertama, apa sih yang dimaksud legislasi itu? Jadi, legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang melibatkan dua pihak utama, yaitu pihak legislatif dan eksekutif. Sementara itu, kebijakan daerah adalah bagian dari kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang spesifik yang terjadi di wilayahnya. Jadi, nggak semua aturan itu datang dari pusat, teman-teman. Banyak juga yang dibuat di daerah berdasarkan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada kedudukan perda dalam hukum nasional. Jadi peraturan daerah atau perda itu memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perda berada di urutan ke-6 dan 7 dalam hierarki perundang-undangan. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU, PP, dan juga Perpres. Artinya, perda itu harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Selanjutnya ada asas pembentukan dalam perda. Dalam membuat peraturan daerah, ada asas-asas penting yang harus dipenuhi, yaitu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan 7 asas umum. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang ketujuh adalah keterbukaan. Sementara itu, pasal 6 menambahkan asas material seperti yang pertama ada kemanusiaan, yang kedua kebangsaan, ketiga ada kekeluargaan, yang keempat kenusantaraan, yang kelima Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam keadilan, yang ketujuh kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kedelapan ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan mengikuti asas ini, harapannya setiap perda bisa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Menarik. Tahu nggak sih, sanksi pidana juga diatur di dalam perda tahu. Tapi perlu dicatat, itu tuh cuma dibatas dalam peraturan itu. Perda itu memberikan ancaman pidana paling maksimal itu 6 bulan penjara ataupun denda sebesar 50 juta rupiah. Itu pun cuma berlaku di beberapa perda aja, yaitu perda provinsi ataupun kabupaten ataupun kota, dan tidak boleh sembarangan, teman-teman. Selanjutnya ada jenis produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu nggak cuma perda aja loh, ada 2 jenis. Yang pertama itu bersifat pengaturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Dan yang kedua itu bersifat penetapan seperti keputusan kepala daerah dan instruksi kepala daerah. Apa perbedaan utamanya? Produk pengaturan mengatur umum dan berlaku luas, sedangkan penetapan itu lebih pada keputusan yang bersifat individual dan konkret. Nah, sekarang kita masuk ke bagian studi kasus yang bisa memberikan gambaran nyata tentang problem legislasi daerah. Salah satu contohnya, problem dalam legislasi daerah dapat dilihat dari penerapan kanun jinayat di Provinsi Aceh. Aceh merupakan daerah dengan status ekonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan status ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan berdasarkan syariat Islam dalam bentuk kanun. Salah satu yang paling kontroversial adalah Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur pidana atas perbuatan seperti zina, khalwat atau berduaan yang bukan mahram, minum alkohol, serta hubungan sama jenis. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman cambuk yang dilaksanakan secara terbuka di hadapan publik. Penerapan kanun
menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan undang-undang nasional. Hukuman cambuk di ruang publik dinilai melanggar hak atas perlakuan manusiawi dan bermartabat sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, adanya perbedaan perlakuan hukum antar wilayah yang menimbulkan ketidaksetaraan di tingkat nasional. Apa yang dianggap pidana di Aceh belum tentu dianggap pidana di provinsi lain, sehingga menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian hukum secara nasional. Lalu, bagaimana sih solusinya? Jadi, solusi atas persoalan ini memerlukan pendekatan struktural dan partisipatif. Pertama, diperlukan harmonisasi hukum antara pusat dan daerah agar kanun yang dibuat tetap sejalan dengan konstitusi dan nilai universal hak asasi manusia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perda dan kanun yang dinilai bermasalah. Yang kedua, mekanisme uji material terhadap kanun perlu diperkuat dan dipermudah melalui Mahkamah Agung agar masyarakat yang terdampak bisa menempuh jalur hukum dengan adil dan terbuka. Ketiga, reformasi legislasi daerah berbasis hak asasi manusia harus digalakkan dengan melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk menyusun peraturan yang adil, inklusif, dan juga tidak represif. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kanun juga penting untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi seluruh lapisan warga Aceh. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari teman-teman barusan tentang legislasi dan kebijakan daerah, bisa kita simpulkan kalau legislasi dan kebijakan daerah adalah bagian penting dari sistem pemerintahan kita. Sebab mereka itu berperan dalam memastikan peraturan-peraturan yang berlaku benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan di realita kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Setelah memahami ini, kita sebagai masyarakat negara yang baik bisa berpikir lebih kritis dan juga memiliki andil dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membeli jamu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru.